Bang Edi, ini kok kayaknya anti klimaks ya. Ada drama penggeledahan kanan kiri terus tiba-tiba dioper ke kejaksaan. Ini lazim atau polisi terpaksa? Saya kira kalau kita lihat daripada prosesnya dari awal, memang ini merupakan proses yang panjang ya. Kenapa demikian? Karena memang dimulai dari penyelidikan ya. Kemudian lanjut kepada penyidikan, maka bahkan dilakukan dengan penahanan tersangka. Itu si Dito tadi. Kemudian lalu dilakukan penggeledahan di mana-mana ya. Namun demikian ketika terjadi penggeledahan, kalau kita lihat ada gejolak terjadi antar penegak hukum. Jadi ketika ini terjadi, maka terjadilah mungkin inilah yang menyebabkan Kapolri dan juga Jaksa Agung harus melakukan koordinasi, sosialisasi, menyamakan persepsi sehingga untuk menghindari masalah hukum kok harus ada koordinasi menyamakan persepsi. Bukan untuk di dalam hal ini adalah untuk menghindari adanya gesekan di bawah sebetulnya. Maka dilakukan pada saat itu melakukan pertemuan silaturahmi, kemudian dilanjutkan dengan termasuk juga DNTNI. Kita lihat kemarin termasuk Polda Metro Jaya waktu itu juga sempat didatangi ya sejumlah orang ya yang maka untuk menghindari terjadi seperti itu maka dilakukan. Saya kira artinya polisi terpaksa menyerahkan kasusnya ke kejaksaan. Saya kira ini untuk untuk menjaga sebetulnya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Upaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk rakyat atau untuk siapa Mbak Bivitri? Nah itu dia, saya kira kan Pak Edi agak terbatas ya, harus diplomatis juga barangkali ya. Jadi izinkan saya agak menerangkan sedikit loh Pak. Jadi menurut saya bahwa misalnya tadi diceritakan sendiri bahwa ada sebagian anggota TNI yang datang ke Polda Metro Jaya. Itu saja sudah harus menimbulkan tanda tanya besar di kepala kita. Hubungan penegakan hukum dengan TNI sebagai aparat negara di bidang pertahanan itu apa? Nah artinya saya mau menyoroti ada politik di sini karena ada politiknya karena pertanyaan ini sebenarnya apakah lazim dilakukan atau tidak itu kan terjadi semua setelah pertemuan dengan presiden. Ini semua di berita sudah banyak ya, jadi saya juga sumbernya jelas di mana juga tidak hanya kejaksaan dan kepolisian tapi juga TNI sudah melakukan pertemuan, kemudian terjadilah perpindahan itu. Jadi kalau saya ingin menyoroti ini highly political, ini bukan penegakan hukum biasa yang bikin melanggar KUHAP, saya setuju ini melanggar KUHAP. Jadi ada upaya untuk melokalisir menurut Anda? Ada upaya untuk melokalisir dan membuat jangan-jangan kembali ini tujuan penegakan hukumnya untuk siapa? Benar tidak ini untuk mengungkapkan kepada warga apa yang tengah terjadi? Ini uangnya kita terkejut nih 74 kg emas dan lain sebagainya. Atau hanya ingin menghindari gesekan di bawah itu. Tujuan penegakan hukum apa sih? Apakah untuk supaya semuanya berdamai tidak ada gesekan atau kita mau mengungkap kasus korupsi seterang-terangnya? Nah ini yang saya kira uraiannya harus dibaca dengan pertemuan dengan presiden 2 kali ya dalam catatan media kan, Kamis di Danantara, kemudian Jumat atau Sabtu begitu ya. Nah setelah itu ada perpindahan, bahkan polisi tidak bisa melanjutkan penggeledahan karena tiba-tiba dipindah. Kemudian barang buktinya harus diserahkan juga kepada kejaksaan. Nah buat saya ini sangat tidak lazim, tidak ada presidennya. Sehingga pertanyaannya ini koordinasi atau intervensi sebenarnya dari kepala negara dan kepala pemerintahan hukum kita. Jadi alat sandera menurut Anda? Saya sih melihatnya begitu. Karena tahu-tahu ada TNI buat saya itu juga tanda tanya besar dong. Ini bukan penegakan hukum yang lazim. Oke.